Halo sahabat LBI, selamat datang di podcast Kamar LBI, ruang obrolan santai tapi penuh makna tentang bahasa dan budaya. Sebagaimana biasanya kamar ya, kamar ini akan kita jadikan tempat untuk berehat sejenak sambil berangan-angan dan merencanakan masa depan, serta sesekali kita ajak sahabat kita untuk ngobrol di kamar, sahabat kita, sahabat LBI yang lain ya, untuk ngobrol di kamar dan bertukar pikiran. Dan pada hari ini spesial banget nih buat saya, karena Kamar LBI siniar ini dihadiri oleh orang pentingnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Dekan FIB, Bapak Bondan Kanumoyoso. Selamat datang Pak. Iya, selamat siang Mas Abed. Selamat siang ya. ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak di tengah kesibukan Bapak, dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya hari ini mungkin tentang kebijakan bahasa, tentang kebijakan budaya terutama yang dijalankan pemerintah kita, negara kita gitu ya Pak ya. Udah berapa lama Bapak di memimpin FIB? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Oh, lanjut lagi Pak 2 periode. Belum tahu. Iya. Sana arahnya. Nah, di hari yang spesial ini kita mau bicara tentang gimana sih pembelajaran bahasa asing bisa jadi jembatan antar bangsa, dan apa hubungannya dengan soft power gitu Pak. Jadi bahasa ini memang punya posisi yang strategis ya di dalam kehidupan hubungan antar masyarakat di dunia, karena kan memang masyarakat di dunia itu punya berbagai macam bahasa. Jadi masing-masing punya bahasa yang khas dan sangat berbeda begitu ya. Nah, kita ini Indonesia memang punya satu keistimewaan, karena sebetulnya kan komunitas atau masyarakat Indonesia juga bersuku-suku, dan kemudian ada ratusan bahasa, 300 lebih bahasa lah di Indonesia itu ya. Tapi yang kemudian kita pilih kan bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Melayu begitu. Dan bahasa Indonesia ini memiliki riwayat yang panjang sebetulnya sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa penghubung, bahasa perdagangan gitu. Bahasa perdagangan, bahasa sosial, bahasa budaya, bahasa ilmu pengetahuan juga. Nah, orang seringkali mungkin mengira bahasa Indonesia punya banyak keterbatasan. Tetapi juga jangan dilupakan, ini kan memang Indonesia wilayah yang terbuka, sehingga memang dari dulu banyak bangsa yang berdatangan ke Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia atau bahasa yang dulu disebut bahasa Melayu itu sangat lentur sebetulnya untuk menyerap pengaruh-pengaruh dari berbagai bahasa asing, untuk kemudian diolah dan menjadi bagian dari bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat hidup dan dinamis, sehingga kemudian dengan mudah bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi dulu kalau bangsa-bangsa asing datang, kalau kita merunut kepada perjalanan bangsa Indonesia, orang Portugis, orang Spanyol, orang Inggris, kemudian Belanda, dan bangsa-bangsa yang lain, dan bahkan sebelum-sebelumnya itu orang India, orang Arab, orang Cina, itu kalau datang kemari dengan cepat bisa menggunakan bahasa Melayu ya. Mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, itu sebabnya kemudian bahasa kita ini sebetulnya sejak awal memang memiliki karakteristik sebagai semacam soft power ya, mempengaruhi dan kemudian juga mewarnai kehidupan berbagai masyarakat atau budaya lain yang datang ke Indonesia. Jadi memang tidak terhindarkan bahwa bahasa Melayu atau kemudian kita kenal sebagai bahasa Indonesia sejak kita mencanangkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter kita sebagai sebuah bangsa. Agak beda ya dengan bangsa lain yang juga mengalami fenomena kolonialisme atau penjajahan. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu membentuk karakter bangsa. Membentuk karakter bangsa karena lingua franca. Beda dengan bahasa lain yang sebetulnya adalah bahasa dominan di kelompok masyarakat. Itu saya nggak perlu sebut negara. Tapi biasanya itu adalah bahasa yang digunakan oleh mayoritas dari yang membentuk bangsa itu. Tetapi di Indonesia bahasa Melayu itu dituturkan tidak lebih dari 10% dari jumlah total masyarakat Indonesia, karena mayoritas orang Jawa. Orang Jawa 50, hampir 45%. 45% orang Jawa, tetapi yang kita gunakan sebagai bahasa nasional yang tidak digunakan lebih dari 10% tadi justru bahasa Melayu. Dan karena itulah maka permasalahan yang terkait dengan dominasi, hegemoni dan segala macam itu di masa-masa awal selesai. Nah, ini kan diplomasi budaya yang luar biasa, soft power yang luar biasa.
Jadi yang menyatukan kita itu salah satunya adalah kekuatan utamanya adalah bahasa. Contohnya bahasa Indonesia. Bukan contohnya lagi, ini sudah kita gunakan sebagai bahasa kita sehari-hari. Dan kita sekarang kalau berbicara ngobrol dengan orang dimanapun di seluruh penjuru Indonesia itu tidak mengalami kesulitan. Nah, itu kita bisa bicara dengan bahasa Indonesia. Di Papua kita bisa bicara bahasa Indonesia, di pedalaman Kalimantan kita bisa bicara bahasa Indonesia. Di seluruh penjuru Indonesia semua orang paham bahasa Indonesia. Orang paham bahasa Indonesia di wilayah dari Sabang sampai Merauke. Tapi juga di seluruh wilayah Asia Tenggara. Iya. Karena yang kita anggap sebagai wilayah Nusantara ini kan batasan-batasannya tidak seperti wilayah geografis yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, di dalam kasus bangsa Indonesia, bahasa itu memainkan peran yang sangat krusial ya, sebagai soft power dan juga sebagai identitas bangsa, sebagai pemersatu dan sebagai kekuatan budaya yang kemudian menyebarkan budaya Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini bukan hanya realita yang baru kita perjuangkan sekarang, ini sudah terjadi sejak bahkan kita belum merdeka. Iya, itu. Nah, kalau misalnya kita lihat kan letak Indonesia strategis, kekayaan alamnya itu juga kaya banget. Kalau saya dengar katanya kalau kekayaan alamnya benar-benar digunakan untuk untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk uang bisa dapat 20 juta per orang katanya. Baru dengar seperti itu saya. Begitu kayanya sehingga mengundang banyak orang asing datang ke sini. Mereka juga belajar bahasa kita. Kita juga belajar bahasa mereka dong harusnya, atau gimana? Atau mereka aja yang belajar? Betul. Jadi memang kita belajar bahasa orang lain juga sudah sejak lama kita lakukan ya. Karena tentu saja pengaruh-pengaruh misalnya orang India itu mempengaruhi. Kita tahu di Indonesia juga digunakan bahasa Sangsekerta ya, dengan huruf Pallawa itu juga dipakai, bahasa Arab dengan tulisan Arab, dan bahkan kita kenal yang namanya huruf Pegon. Itu walaupun aksaranya Arab tapi isinya bahasa Melayu tapi kan aksara Arab. Dan kemudian juga bahasa Arab itu juga digunakan. Kemudian juga bahasa Cina dengan tulisan Cina itu juga digunakan di komunitas-komunitas di pesisir, terutama di antara orang-orang Cina Totok maupun Peranakan. Dan juga bahasa-bahasa Eropa kita juga gunakan. Bahasa Portugis itu di bagian timur menyerap masuk kata-kata Portugis, meja, bendera, sepatu. Ya, ada banyak yang kemudian menjadi bagian dari kosakata kita. Bahasa Belanda juga sama, parkir, pensiun, kantor, turis dan segala macam itu bahasa Belanda. Belum lagi bahasa Inggris. Jadi kita itu sudah terbiasa sebetulnya menyerap dan menggunakan bahasa asing. Jadi orang Indonesia ini sangat terbuka, budayanya sangat terbuka dan sangat sinergi ya dengan berbagai budaya-budaya yang datang dari luar, sehingga sangat mampu untuk menyerap dan mengolah dan memunculkan kembali dengan satu identitas baru sebagai budaya Indonesia. Jadi bahasa asing bukan sesuatu yang asing bagi orang Indonesia. Maka wajar misalnya FIB UI ini punya prodi yang terdiri dari belasan prodi, ada 15 prodi, mungkin yang 12 itu adalah prodi bahasa-bahasa asing, dan 12 prodi bahasa-bahasa asing. Itulah kenapa, maaf ya Pak, saya potong, itulah kenapa LBI, Lembaga Bahasa Internasional, punya sampai 9 bahasa asing yang diajarkan di sini. 10 bahasa asing, maaf ya. Plus satu lagi bahasa isyarat juga, dan ada bahasa Indonesia juga. Makanya saya rasa ini lembaga paling besar yang mengajarkan banyak bahasa di sini, karena FIB-nya juga sudah. Saya kira bukan hanya di Indonesia, saya kira mungkin di kawasan Asia Tenggara yang terbesar adalah LBI ya, itu karena jelas itu karena kekayaan budaya Indonesia dan interaksi Indonesia dan posisi strategis Indonesia yang berada di daerah persimpangan budaya, persimpangan ekonomi, persimpangan berbagai pelintasan kegiatan aktivitas masyarakat global, sehingga wajar saja bahwa bangsa Indonesia ini dengan sendirinya hidup dengan berbagai macam pengaruh dari luar, termasuk bahasa-bahasa asing tadi. Dan kita di UI, khususnya LBI, itu adalah cerminan ya dari kekayaan interaksi yang terjadi di Indonesia, yang kemudian direfleksikan di dalam pengajaran bahasa dan juga di dalam berbagai hal yang ditawarkan oleh lembaga bahasa internasional yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Indonesia. Makanya bahasanya banyak banget itu. Ini secara sejarah orang Indonesia itu sudah
menyerap bahasa asing sudah sejak lama. terbiasa. Ya. Bahkan ada buku dulu tulisannya 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia adalah bahasa asing. Tulisan Alif dan Nyamunsi atau Remi Silado gitu ya. Betul. Dia mengungkapkannya dengan pembuktian dengan cara folk linguistik, tapi sangat masuk akal. Saya lihat seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, menurut Bapak, penguasaan bahasa asing anak-anak kita itu bagaimana sekarang? Ya kalau dari tahun ke tahun, ya karena kita lihat juga perkembangan pendidikan modern di Indonesia. Ini kan sesuatu yang baru ya. Kita baru mengenal pendidikan modern kan 1900, politik etis. Jadi kalau dihitung dari tahun 1900 sampai sekarang ya baru 125 tahun lah orang Indonesia sekolah. Tapi lihat kemajuan peradaban di Indonesia luar biasa. Dari tahun ke tahun itu saya melihat peningkatan kemampuan berbahasa asing dari anak-anak kita. Dan itu terdeteksi dari para peserta ataupun para mahasiswa baru yang melamar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Banyak di antara mereka itu memang tertarik untuk belajar bahasa-bahasa asing. Dari sejak awal itu sudah otodidak. Ada anak-anak yang memang sejak awal sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahkan bahasa Korea yang kadang-kadang mengejutkan. Nah ini menunjukkan bakat bahasa orang Indonesia itu luar biasa. Jadi dari tahun ke tahun saya melihat kemampuan anak-anak kita untuk menyerap pembelajaran bahasa asing itu semakin meningkat dan meningkat terus. Sekarang hal yang wajar kok anak-anak itu di kota-kota besar bicara dalam bahasa Inggris dengan teman-temannya, itu hal yang biasa. Dan bahkan saya juga melihat ada yang bisa berbicara dalam bahasa Korea misalnya. Dan ini sudah menjadi satu fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat urban di Indonesia. Dan harus diingat bahwa saat ini penduduk Indonesia mayoritas adalah masyarakat urban. Bukan lagi masyarakat pedesaan, entah itu pedesaan agraris atau nelayan. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia negara agraris sudah kurang pas. Karena 50% lebih dari masyarakat Indonesia sekarang tinggal di kota atau masyarakat urban. Dan fenomena urban menunjukkan bahwa banyak di antara mereka itu sudah terbiasa untuk mendengar dan menggunakan bahasa asing. Dan itu terdeteksi di fakultas kita bahwa anak-anak pelamar dari peminat prodi-prodi bahasa ini setiap tahun meningkat terus. Gitu. Tapi ini akan kemampuan bahasanya ini sudah cukup nggak untuk menjadi bekal untuk bersaing di dunia internasional? Ya, saya kira anak-anak kita punya kemampuan atau bakat bahasa yang sangat baik ya. Kita mengetahui bahwa diaspora Indonesia juga tersebar ke berbagai penjuru dunia, dan karakter orang Indonesia memang itu tidak memiliki rasa gegar budaya atau khawatir atau takut untuk berhadapan dengan bangsa lain. Meskipun sering dikatakan dampak dari kolonialisme membuat orang Indonesia menjadi rendah diri dan segala macam, tapi dari tahun ke tahun saya melihat jumlah diaspora Indonesia di seluruh penjuru dunia itu meningkat terus. Dan ini menunjukkan karakter orang Indonesia yang memang berani menatap bangsa-bangsa lain dan berani hidup di tengah bangsa lain. Ini agak beda ya. Mohon izin dengan bangsa-bangsa besar yang lain itu yang misalnya orang Amerika Serikat misalnya nggak terlalu banyak yang berdiaspora, tapi orang Indonesia yang notabene sebetulnya adalah bangsa yang termasuk kategori bukan bangsa termaju di dunia, tapi sedang menuju menjadi bangsa yang maju. Itu dengan berani itu bisa pergi ke segala penjuru dunia dan bahkan menetap di sana, bukan hanya di negara-negara berbahasa Inggris, di negara-negara berbahasa yang lain, Asia yang lain, atau bahkan di negara-negara Eropa yang lain. Kita undang yang seperti itu satu kapan-kapan ya produser ya. Iya, bisa itu saya kira. Karena saya juga baru kaget juga kemarin ada waktu mendengar salah satu siniar di YouTube itu ID punya satu sub bagian divisinya itu adalah menangani dokter diaspora dan katanya ada ribuan diaspora Indonesia menjadi dokter di luar negeri. Jadi dokter kan pasti pintar dong gitu ya, dan sudah cukup bisa bersaing ya. Punya bakat tapi belum tentu punya kemampuan, tapi harus belajar di sini dong. Betul. Harus belajar di LBI. Jadi bukan bahasa satu saja, kita kuasai bahasa yang lain supaya semakin terbuka pengetahuan. Betul. Dan juga pertemanan juga penting kali ya. Kalau nggak punya teman kita nggak berkembang di sini-sini aja kita. Iya betul. Jadi jaringan itu adalah satu yang tidak terhindarkan di dunia yang sudah mengglobal. Nggak mungkin lagi orang itu hidup secara tersekat-sekat
terkotak-kotak hanya dengan pertemanan yang eksklusif. Sekarang era adalah di mana batas-batas itu mencair, sehingga orang itu saling beririsan. Tanpa sadar mungkin kita memiliki teman yang memiliki teman mungkin di negara yang tidak terbayangkan gitu ya. Saya beberapa kali juga berjumpa dengan orang yang sama sekali tidak saya kenal, tapi kenal dengan orang yang saya kenal juga gitu ya. Iya. Bisa terjadi walaupun dia misalnya datangnya dari satu negara di Timur Tengah atau satu negara di Eropa gitu ya, tapi dia kenal orang lain. Nah ini sudah era yang seperti itu. Jadi nggak bisa lagi kita hanya mengandalkan satu kemampuan bahasa. Paling tidak kita harus hidup dengan 2, 3, 4 bahasa. Walaupun sudah ada kecerdasan buatan yang untuk menerjemahkan. Iya, saya nggak kira guna. kecerdasan bahasa, kecerdasan buatan itu kan hanya secara tekstual ya. Tidak bisa membantu kita dalam percakapan ataupun komunikasi secara verbal ataupun secara direct atau langsung atau luring ya. Jadi tidak terhindarkan bahwa kemampuan bahasa itu juga harus menjadi kemampuan integral dari orang yang ingin hidup dalam dunia di abad 21 ini gitu. Kalau Bapak menjadi bagian dari pemerintahan, ya, kira-kira apa rencana Bapak yang mau Bapak buat untuk kemampuan bahasanya orang Indonesia ini? Iya, saya kira pemerintah juga sudah memikirkan hal ini ya, untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di seluruh dunia. Karena orang Indonesia atau bangsa Indonesia ini sudah berdiaspora. Saya kira sedikit banyak mereka bukan hanya pergi, tapi juga membawa budaya Indonesia. Dan di lain pihak jumlah masyarakat atau rakyat Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu bangsa yang terbesar di dunia. Jumlah kita udah 300 juta. Pengguna bahasa Indonesia itu termasuk di dalam 10 besar bahasa di dunia. Jadi mau tidak mau sekarang kita harus mulai memperkenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain, terutama yang sering sekali berinteraksi dengan kita. Kita tahu banyak ekspatriat misalnya datang dari negara Cina, atau datang dari Korea, atau datang dari Jepang. Nah sudah waktunya lah kita memperkenalkan pada mereka bahasa Indonesia. Pemerintah kita sudah punya cetak birunya itu enggak? Untuk memperkenalkan bahasa kita dan ya mengembangkan kemampuan bahasa anak-anak mudanya orang Indonesia. Setahu saya punya ya, tapi apakah sampai sejauh untuk kemudian memperkenalkan bahasa Indonesia secara langsung di sana atau tidak itu kita belum tahu. Tapi yang jelas misalnya FIB itu memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di negara-negara seperti Korea ataupun di Taiwan ataupun di Jepang ataupun di beberapa negara Eropa yang mengajarkan bahasa Indonesia, dan kita mengirimkan dosen-dosen kita ke sana untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Di Korea itu terjadi, di Taiwan itu terjadi, saya kira di beberapa negara Eropa juga kita mengirimkan dosen kita ya ke Belanda dan beberapa negara lain. Nah ini saya kira akan menjadi baik sekali kalau kemudian dilengkapi dengan kebijakan yang tertata dengan baik ya, yang kemudian direncanakan dengan baik untuk jangka panjang oleh pemerintah. Jadi kita mulai membuka pusat-pusat pelatihan bahasa orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Karena saya kira potensinya luar biasa ini. Di masa yang akan datang Indonesia ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan budaya, ekonomi dan berbagai aktivitas lain yang mungkin akan melibatkan berbagai bangsa di dunia. Itu nggak terhindarkan ya. Sekarang orang sudah bisa memprediksi akan peran strategis yang akan dimainkan oleh Indonesia. Nah ketika itu terjadi semestinya kita sudah siap dengan infrastruktur ya, sehingga orang-orang yang ingin mengetahui Indonesia lebih dalam lagi itu akan bisa menemukan itu, tidak harus pergi ke Indonesia. Infrastrukturnya yang mana nih, Mak? Pusat pelatihan bahasa. Jadi seperti LBI harusnya kita buka bukan hanya di Indonesia cabangnya. Atau di ya, tapi di berbagai negara-negara lain itu, terutama di mana minat masyarakatnya besar untuk belajar tentang bahasa dan budaya Indonesia. Gitu. Jadi cetak birunya sudah ada, tapi pelaksanaannya mungkin ya, saya kira belum jadi sebuah prioritas. Dan kita pasti dengan senang hati akan memberikan masukan-masukan dan bahkan membantu ya kalau memang pemerintah menyiapkan untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan ini ya. Kita siap sih, kita kan sudah punya kerjasama dengan berbagai negara lain tadi ya, untuk membuka pusat-pusat bahasa itu sudah kita lakukan di Taiwan misalnya, sekarang mau dilakukan di Korea misalnya. Nah ini kalau memang pemerintah punya rencana untuk melakukan itu,
UI, khususnya FIB UI dan terkhusus lagi LBI, sangat siap sekali untuk membantu. Sangat siap untuk Sangat membantu. siap saya kira untuk mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan bisa, kita bantu ya Pak ya. Iya, kita akan perkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Dan ini untuk mengembangkan budaya Indonesia juga agar diterima di luar sana. Oh iya, saya kira demikian. Iya, Ini bukan hanya mereka yang masuk ke kita betul, gitu ya. Betul, ya karena diaspora sudah kemana-mana. Saya kira sudah waktunya juga kita memperkenalkan budaya Indonesia. Dengan memperkenalkan budaya Indonesia, mereka semakin cinta Indonesia, mereka akan beli produk-produknya pasti Indonesia seperti yang dilakukan oleh Korea. Betul, iya itu melalui satu kebijakan yang memang disusun secara nasional ya, yang mereka sebut sebagai Hallyu. Hallyu itu ya. Iya. Oh, kebijakan nasional itu ya. Itu kebijakan yang memang di arrange, di engineer oleh pemerintah untuk mensupport pengenalan budaya Korea dalam rangka untuk membangun bangsa Korea dan teknologi dan masyarakat, budayanya, ekonominya, ya semuanya. Tapi yang mereka perkenalkan adalah melalui soft power. Soft power. Nah, soft power ini tentu saja adalah pendekatan yang sangat simpatik ya. Beda dengan hard power ya. Kalau hard power kan pendekatan keamanan, melalui hegemoni ekonomi dan segala macam. Tapi kalau soft power itu melalui budaya. Orang itu tidak pernah bersikap antipati terhadap pengaruh budaya, dan mereka justru akan senang. Nah, ini saya kira salah satu strategi yang mesti ditempuh juga oleh Indonesia ya. Di tengah dunia yang sudah semakin mengglobal ini, kita harus punya satu rancangan yang sangat komprehensif ya, cetak biru tadi, untuk soft power, yaitu memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia sebelum kita berkembang menjadi bangsa yang maju. Karena orang harus tahu dulu Indonesia itu apa sebelum mereka mau mengkonsumsi apapun ataupun membeli produk-produk Indonesia. Iya. Soft power itu penting sekali. Yang saya tahu, mungkin netizen tahu ya, sahabat LBI tahu. Beberapa bulan yang lalu ada artis Korea bawa sebuah boneka namanya Labubu. Semua orang beli. Itu mungkin karena dampak dari soft power itu ya. Iya. Korea itu kan kalau kita lihat 10 tahun yang lalu misalnya, orang kalau melihat produk Korea dibandingkan dengan Jepang, nggak berpikir dua kali beli produk Jepang. Tapi sekarang karena kemampuan mereka untuk memperkenalkan budaya Korea, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia. Produk Korea itu terangkat itu gengsinya ataupun nilainya, sehingga di mata masyarakat dunia sekarang itu produk-produk Korea itu merupakan alternatif yang juga layak untuk digunakan gitu ya, selain produk-produk dari negara maju yang lain. Nah, ini kan bisa kita lakukan dengan Indonesia sebetulnya, karena kita punya kemampuan untuk melakukan diplomasi budaya atau soft power yang seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain itu. Sebelum kita maju lebih lanjut dari bidang teknologinya, perkenalkan dulu Indonesia melalui soft power itu. Bisa bahasa, bisa makanan, bisa nyanyian, macam-macam lah. Tapi wahana yang paling efektif sebetulnya adalah salah satunya bahasa. Bahasa ya. Iya. Dan bahasa kita mudah dipelajari. Itu dia makanya, dan sangat lentur tadi sehingga bisa menyerap bahasa orang lain itu. Tapi masih banyak yang bertanya, buat apa saya belajar bahasa Indonesia? Banyak gunanya. Ada banyak gunanya. Banyak lah. Karena Indonesia ini begitu kaya, sehingga dia akan terbuka wawasannya. Ada banyak kekayaan budaya, kekayaan alam, dan segala hal yang ada di Indonesia ini luar biasa, nggak akan habis dipelajari seumur hidup ya. Iya. Itu tadi pesan untuk pemerintah banyak di situ, pesan untuk negara banyak di situ. Sekarang yang terakhir nih Pak, waktu Bapak saya rasa terbuang habis di sini bersama kami. Pesan untuk anak muda yang sedang belajar bahasa asing ini apa Pak? Ya, saya kira mereka selama ini sudah menikmati ya berbagai produk dari bangsa-bangsa lain melalui media bahasa, melalui media sosial itu, sehingga ini sebetulnya tinggal satu dorongan lagi supaya jangan hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelajari dan kuasailah bahasa-bahasa yang digunakan oleh berbagai media yang selama ini mereka nikmati. Manfaatkan itu, gunakan itu untuk kemajuan bangsa sendiri, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu namanya nasionalis. Walaupun pergi keluar, tapi jangan lupakan Indonesia. Kuasai bahasa mereka, ambil apa yang terbaik dari mereka, bawa pulang dan kembangkan bangsa sendiri. Bagaimana mau mengambil yang terbaik dari mereka kalau nggak kuasai bahasanya? Itu. Itu kan tadi untuk ya anak
anak mudanya. Betul. Gitu ya. Nah, anak muda ini kan masalah keuangan, masalah kehidupan sehari-hari kan Iya. diatur oleh orang tuanya. Betul. Saran untuk orang tuanya apa, Pak? Iya, saya kira orang tua sekarang tentu sudah berbeda ya. Mereka tahu bahwa kebutuhan anak-anak bukan lagi hanya berupa kebutuhan fisik ya, tapi juga edukasi, pendidikan. Dan pendidikan itu tentu bukan hanya sekedar pendidikan formal di sekolah. Salah satunya adalah kemampuan yang bisa membekali mereka untuk terus melangkah ke masa depan, yaitu bahasa. Nah, ini sudah waktunya. Saya kira orang tua juga memperhatikan pendidikan bahasa kepada anak-anak. Perkenalkanlah anak-anak itu kepada bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa yang digunakan masyarakat dunia sejak muda. Tapi saya sudah lihat loh itu di masyarakat urban itu orang-orang tua sudah mulai bicara dengan anak-anaknya dalam bahasa asing, ya paling nggak bahasa Inggris, kadang-kadang begitu ya. Itu dari sejak anak-anak kecil. Kadang-kadang anak-anak lebih mudah belajar, mereka lebih lancar bahasanya gitu ya daripada orang tuanya. Orang tuanya ngomongnya masih masih berbau bahasa Indonesia, tapi mereka sudah betul-betul sudah menjadi seperti natif gitu ya. Nah, saya kira ini perlu disupport ya, tanpa meninggalkan jati diri ya, tanpa meninggalkan kemampuan bahasa Indonesia. Nah, saya kira ini perlu kita dorong terus ya, supaya para orang tua juga menyadari arti penting dari kemampuan bahasa selain bahasa Indonesia untuk dibekali kepada anak-anak mereka. Dan belajar bahasa itu bukan mengeluarkan uang, tapi berinvestasi. Berinvestasi, tidak ada yang disebut sebagai konsumsi ya. Beda dengan membeli barang ataupun membeli makanan ya, yang kemudian dikonsumsi dan habis gitu ya. Tapi kalau bahasa dibelanjakan, itu akan kembali lagi karena itu anak kemudian kemampuannya akan meningkat gitu ya. Iya. Jadi saya teringat sama satu teman saya pengusaha desain grafis ya. Dia pernah bilang ternyata belajar di tempat kamu itu itu satu sesinya sama dengan makan nasi pakai ayam bakar. Kalau dia hitung-hitung, kita nggak sadar karena kita lihatnya kan angkanya besar dibayarnya, tapi ketika dihitung per sesinya sama seperti makan ayam bakar pakai nasi gitu, plus minuman deh segitu. Harganya kurang lebih segitu. Kalau kita makan itu hanya bertahan 6 jam, tapi kalau kita belajar bahasa kita bisa sampai 60 tahun mungkin. 60 tahun ke depan masih terpakai kali bahasa itu ya. Iya, dan saya kira itu akan meningkatkan taraf hidup seseorang ya, karena dia menguasai bahasa-bahasa yang baru itu ya. Jadi dia akan bisa kemudian mengembangkan diri secara lebih baik ya. Karena jendela tadi kebuka tuh. Jendela pengetahuan tadi. Jendela tadi kebuka. Baiklah, saya mau tutupin di sini karena pasti kesibukan Bapak banyak, tapi sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan. Mungkin kesempatan-kesempatan lain kita akan undang lagi Bapak ya Pak. Dan tadi kesimpulannya ya baik untuk pemerintah juga untuk mengembangkan lebih serius lagi untuk mengembangkan bahasa dan budaya Indonesia ini sebagai salah satu strategi soft power Indonesia. Itu akan memberi keuntungan yang banyak bagi Indonesia. Iyalah pasti. Dan anak-anak muda untuk menguasai sesuatu yang bagus di luar, untuk membawa kembali ke sini, kita juga harus menguasai bahasa mereka. Gitu ya. Betul. Untuk menambah jaringan sampai keluar juga harus kuasai bahasa asing. Ya, seperti pernah Nelson Mandela katakan, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. Ya, artinya dia ngerti gitu ya. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. Dan itu bisa bukan hanya mereka ngerti, tapi kita bisa menguasai hati orang itu kalau kita menggunakan bahasanya yang digunakan oleh orang itu juga. Jadi perbanyak bahasa. Dan di LBI ada banyak bahasa. Terima kasih Pak atas pengetahuan yang banyak. Terima kasih yang juga diberikan kepada kami. Sama-sama Mas. Dan semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sahabat LBI yang masih muda, yang tua pun juga terus belajar, karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menggunakan pengetahuan kita ini. Dan jika Anda suka dengan konten-konten kami, jangan lupa klik subscribe, klik apapun tombol yang ada di sekitar layar Anda itu, tapi jangan sampai klik dislike ya. Kalau Anda dislike, beritahu kepada kami, DM aja. Terima kasih. Sampai jumpa.